Kita bahas apa ya hari Gangguan sistem peredaran darah, Bu. ini? Gangguan sistem peredaran darah. Gangguan sistem peredaran darah. Kalau kalian sudah membaca modulnya halaman 66, 67, sedikit banyak kalian pasti sudah tahu ya. Pak Priyo nanti akan lebih menjelaskan lagi biar nambah kalian kepahamannya ya. Ya, silakan Pak Priyo, waktu dan tempatnya bisa dimulai. Terima kasih Bu Winda. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekarang Pak, sebelum masuk ke materi, Pak Pri mau tanya. Sebenarnya kemarin itu kita belajar sistem pernafasan, sistem peredaran darah, sistem pencernaan, itu tujuannya untuk apa sih? IPA. Tujuannya untuk apa? Belajar. Belajar untuk apa? Tujuannya untuk menjaga kesehatan tubuh. Ada jawaban lain? Buat kesehatan tubuh, buat supaya kita tahu kalau pencernaan tubuh kita itu seperti itu. Oke, Supaya tidak makan makanan sembarangan, Mbak. Oke, bagus. Ya, anak putri belum menjawab. Anak putri, ya, anak putri Nova, silakan. Apa? Oke, baik. Anak putri, coba anak putri. Kenapa anak putri pendiam semua begini? Oke, baik. Jadi betul yang disampaikan Rafa, Abian, gitu ya, bahwa kita ini belajar sistem tubuh manusia ini bukan sekedar untuk karena ini pelajaran IPA, bukan, tetapi sebenarnya karena Tapi untuk mengingatkan. Nah, supaya kita tahu bahwa oh tubuh kita itu ternyata begini. Tubuh kita itu harus diperlakukan seperti ini ya, harus dieman-eman, harus dirawat dengan baik supaya awet ya, supaya tahan lama gitu ya. Kan di komputer kalau di laptop kan seringnya kan tak nyalain. Bagus. Minta tolong. Oke, ya. Jadi ibaratnya sepeda atau sepeda motor atau mobil kan kadang-kadang masuk ke bengkel untuk perawatan ya. Nah, tidak boleh dipakai untuk sembarang-sembarang. Mobil sedan dipakai untuk ngangkut batu-batu gitu kan cepat rusak ya. Atau truk dipakai untuk kondangan gitu. Halo. Ini sepi banget ini. Kok nggak ada suaranya ya? Tes. Nah, ya. Tes. Sudah. Makanya kayak Kira-kira kalau mobil dipakai sudah cukup. Kalau misalnya mobil dipakai untuk menyeberang sungai gitu, kira-kira bagaimana? knalpotnya kemasukan air nggak bisa dinyalain, Mbak, susah. Hanyut, Pak. Hanyut. Cepat rusak ya. Nah, dan sebaliknya kita punya speedboat tapi dipakai untuk jalan di jalan tol gitu misalnya. Oh, aneh kok. Ya cepat rusak lah. Cepat rusak. Baik. Nah, jadi dalam Islam ini Pak Bro ambilkan satu ayat dalam Quran. Untuk beribadah kepada sebentar apa? Jadi satu ayat dan dua hadis ya. Pak Bro banyak yang lainnya sebenarnya, tapi yang paling sederhana ini. Jadi Allah itu menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Beribadah itu ada tata caranya kan? Nah, kalau kita sholat, kan kita harus berdiri nih. Harus wudhu, memakai pakaian yang menutup aurat, kemudian berdiri, gerakan sholat ada ruku, ada sujud, ada tahiyat, dan sebagainya. Ya. Nah, kalau kita sakit,
Wudhu saja kita susah. Apalagi sholat sambil berdiri. Ya kan? Pernah nengok orang yang sedang sakit di rumah sakit ya? Yang tiduran terus itu. Nah, sholatnya kan sambil tiduran. Gerakannya tidak sempurna. Akhirnya yang biasanya tadarus setiap malam tidak bisa. Yang bisa biasanya puasa menjadi tidak bisa. Jadi sehat itu dalam agama Islam supaya kita bisa beraktivitas ya, beraktivitas lebih baik, beribadah dengan sempurna. Nah, dari hadis riwayat Bukhari ada dua kenikmatan yang sering dilupakan manusia. Yang pertama kesehatan dan waktu luang. Waktu sehat, waktu masih muda, sehat, makan sebanyak-banyak, barang dimakan, ya. Ada Kentucky dimakan, ada ciki dimakan, ada gulai kambing dimakan. Nah, ketika sudah umurnya sudah banyak, tua, mulai sakit-sakitan. Nah, Pak, ketika waktunya longgar, tidak banyak beribadah. Ketika di rumah sakit sudah tidak longgar, baru ingat ibadahnya. Ya, sudah banyak terlambat ya. Uangnya yang bisa disedekahkan, tidak disedekahkan, tapi habis dipakai untuk berobat ya. Jadi itu. Nah, hadis yang kedua dari riwayat At-Tirmizi, ini tentang makan. Bagaimana manusia itu memperlakukan perutnya, ya. Jadi banyak orang yang memenuhi perutnya dengan banyak-banyak makanan sehingga tidak bisa lagi tegak duduknya, pengennya ngelemprek aja ya, duduk nyender, nafas susah, ngomong susah, ya karena kekenyangan, ya. Kalau sudah kekenyangan bawaannya ngantuk, ogah-ogahan, akhirnya badannya besar. Ya kalau kambing sih badannya besar disembelih pas hari kurban ya. Nah kalau manusia ya jadi ini apa jalannya jadi susah kan gitu, nggak keren ya. Baik, ini ya. Jadi Beli pas hari kiamat. dalam agama Islam kita itu sehat supaya dapat beribadah dengan sebaik-baiknya. Oke, baik. Nah, sekarang kuis. Yang pertama, apakah manfaat terpenting menjaga kesehatan badan menurut Islam? Yang kedua, apakah buktinya kita memiliki pembuluh darah kapiler? Bentar, pembuluh darah itu ada berapa macam sih? Ayo, siapa ingat? Pembuluh darah itu ada berapa macam? Yang kalian ketahui? Yang utama. Apa saja 4 itu? 2. Ayo. Arteri. 2. Vena. Bagus. Yang ketiga? Yang ketiga? Itu loh, sudah ditulis dulu. Halo. Kapiler. Kapiler. Kalau yang digambar berwarna merah itu yang mana dari 3 itu? Dari 3, kapiler, arteri, vena. Yang diberi warna merah di gambar yang mana? Halo. Ayo, siapa ini? Kok nggak ada sepi-sepi aja? Yang diberi warna merah di gambar. Ini mic-nya dimatikan semua, jadi nggak tahu jawabannya. Mic-nya dinyalakan, tolong. Semua dinyalakan mic-nya, kameranya sih yang mati. Nggak apa-apa. Oh my God. Yang arteri yang warnanya merah yang mana? Hah? Paras Noval, Paras Haidar, Farhan, Farel.
Yang mana? Yang warnanya merah? Ih, nggak belajar ya. Kapiler, Pak. Ih, kapiler. Kapiler. Ini yang warnanya merah. Yang pena warnanya? Makanan yang bergizi. Maaf, Nasmi. Biru. Kapiler? Kapiler tidak ada warnanya ya, karena pertemuan merah dan biru. Baik. Kenapa kok diberi warna merah? Pak, kenapa arteri diberi warna merah, Pak? Ini kenapa diberi warna biru? Kenapa arteri warna merah? Oke. Yang membawa darah yang membawa darah bersih yang mana? Tadi apa sih kalau misalkan Yang ini itu apa? hijau itu kan warnanya, soalnya di tandanya itu ada banyak mengandung oksigen atau CO2. Nah, bagus. Ada suara siapa tadi tuh? Kalau Ada yang bilang mengandung oksigen. Merah karena mengandung oksigen. Membawa makanan. Ya. Biru karena membawa karbon dioksida. Membawa Nadi. Ya, Pak. sampah. Ya, sampah. Nadi, Pak. Sedang kapiler itu pertukaran itu di ujung-ujungnya, ujung-ujung arteri, ujung pena itu mengecil bertemu dalam pembuluh darah kapiler. Jadi ini pertemuan ya, pertemuan. Nadi, Pak. Apa? Nadi itu yang mana nadi? Nadi itu yang arteri atau yang vena? Arteri. Arteri. Pak. Kalau vena? Balik ya. Balik. Nah. Nih. Oke, baik. Ya, ini yang harus kalian tahu. Nah, sekarang pertanyaan Pak Priyo adalah, apa buktinya bahwa kita memiliki pembuluh darah kapiler? Oke, silahkan ditulis jawabannya di chat room. Privately ke Pak Priyo saja, sehingga yang lain tidak bisa melihat. Dua pertanyaan ini, apa manfaat terpenting menjaga kesehatan badan menurut agama Islam? Dan apa buktinya bahwa kita memiliki pembuluh darah kapiler?